Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Saya sendiri bernama Citra Dewi SPD. Di samping kanan saya Misrawati Nur SPD. Andi Syahdan SPD. Fasilitator kami Bapak Muhammad Amirullah SPD MPD. Pengajar praktek kami Ibu Irianti Sahiri Bulan SPD dan Bapak Suarman SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sehat ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang, gembira, dan bahagia. Masya Allah sudah senang, gembira dan bahagia. Semoga setelah masa sesi di coaching ini semua berjalan lancar ya Bu. Baik. Pada kesempatan ini Ibu akan berperan sebagai coach. Ibu sebagai coaching. Coaching. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan coaching ini? Sebelum saya melakukan praktik coaching ini, yang saya persiapkan yaitu yang pertama, saya memahami dulu apa itu tirta dan bagaimana alur tirta. Yang pertama yaitu memahami apa tujuan yang akan saya dapatkan setelah coaching ini, dan mengidentifikasi selanjutnya melakukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Selanjutnya saya akan berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan pada tahap coaching dan mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, luar biasa ini persiapan Ibu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Pada kesempatan kali ini saya ingin Ibu membantu saya pada bagian kompetensi pedagogik. Bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya inginkan untuk diamati pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana saya bisa memahami karakteristik dari peserta didik. Masya Allah, seperti itu ya Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya merasa pada bagian kompetensi pedagogik ini saya merasa masih kurang, sehingga saya ingin melakukan coaching. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya setelah melakukan praktik coaching ini, saya berharap bisa meningkatkan kompetensi saya di bagian pedagogik, yaitu dengan memahami karakteristik setiap peserta didik saya. Sekarang coach silakan lanjut ke coach. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baiklah. Terima kasih ya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kita, yaitu melaksanakan coaching. Ibu mau bercerita mengenai apa? Sama-sama Bu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik. Kalau boleh tahu kompetensi yang mana itu Ibu? Kompetensi pedagogik dalam bidang memahami karakter setiap peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Ibu dari angka 1 sampai dengan 10, kompetensi pedagogik Ibu terletak pada angka keberapa? Menurut saya kompetensi pedagogik saya itu terletak di angka 6. Yang Ibu ingin capai dari
rentang nilai tersebut pada nilai keberapa? Saya berharap setelah melakukan coaching ini saya bisa mendapatkan nilai 8 terhadap memahami karakteristik peserta didik. Menurut Ibu apa itu sebelum kita jauh ke dalam, saya dulu ingin mengetahui apa menurut Ibu ini apa yang Ibu pahami mengenai kompetensi pedagogik. Yang saya pahami mengenai kompetensi pedagogik itu berkenaan dengan pemahaman atau karakteristik dari setiap peserta didik yang berbeda-beda. Jadi menurut Ibu manakah yang termasuk komponen pemahaman peserta didik yang ingin Ibu ketahui secara mendalam? Yang saya ketahui dari komponen peserta didik itu yang pertama adalah kecerdasan dari setiap peserta didik. Terus selanjutnya yaitu kreativitas yang timbul dari peserta didik. Terus kondisi fisik dari setiap peserta didik. Selanjutnya mungkin dari perkembangan kognitif. Iya. Perkembangan kognitif. Banyak ya Bu. Kemudian apa Ibu bisa memberikan contoh dari 4 komponen yang Ibu tadi sebutkan? Kalau menurut saya yang pertama tadi itu mengenai kecerdasan. Kecerdasan ada yang namanya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini berkenaan dengan logika. Bagaimana anak bisa berpikir terhadap bagaimana anak bisa memaknai sesuatu menggunakan akal pikirannya. Mungkin seperti itu yang termasuk dalam kecerdasan intelektual. Terus ada lagi yang namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini misalnya bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan temannya, bagaimana anak bisa misalnya bisa tidak menangis saat ditinggalkan oleh orang tuanya dan berada di sekolah, bagaimana dia bisa menjalin hubungan baik dengan teman-temannya di kelas. Terus kecerdasan spiritual, ada juga yang namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritualnya ini berkenaan dengan bagaimana ia bisa berbuat baik, bersikap jujur, dan misalnya mengembalikan ketika dia menemukan benda yang bukan miliknya, dia mengembalikan ke mencari siapa pemiliknya, atau ketika dia tidak menemukan siapa pemiliknya, anak tersebut bisa melapor ke guru. Terus bagian selanjutnya di bagian spiritual ini juga mungkin termasuk dalam tolong menolong, kolaborasi untuk bekerja sama, bagaimana dia bisa menjalin hubungan yang baik, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan temannya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu kecerdasan ini terbagi menjadi 4 bagian tadi ya. Yeah. 4 bagian tadi. Menurut saya itu sudah bagus sekali ya Bu. Kemudian bagaimana dengan yang 2 kreativitas itu? Tadi ya, terus mengenai kreativitas di sini adalah bagaimana seorang guru untuk merancang suasana kelasnya sehingga, karena menurut saya begini Bu, ketika kondisi kelas itu baik, nyaman bagi peserta didik, dapat memungkinkan peserta didik untuk kreativitasnya bisa meningkat. Jadi saya berpikir untuk mengembangkan kompetensi pedagogik ini. Bagaimana maksud Ibu mengembangkan kreativitas? Maksudnya maksud saya begini, bagaimana Ibu mengembangkan kreativitas anak-anak di dalam kelas?
caranya bagaimana? Eh, Kreativitas caranya dengan misalnya dengan memberikan penugasan. Penugasannya ini tidak secara klasikal, tetapi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Disesuaikan dengan minatnya. Minat. Iya, sebagaimana dan sekira kan kesiapan belajar dalam pembelajaran berpreferensiasi itu ada 3, berdasarkan kesiapannya, minatnya, dengan gaya belajarnya. Tapi yang di sini berdasarkan minatnya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga Bu? Yang ketiga yaitu kondisi fisik. Karena saya merasa kondisi fisik juga menentukan karakteristik peserta didik. Karakteristik. Iya betul. Terus bagaimana dengan peserta didik yang memiliki misalnya kelainan fisik, misalnya seperti itu? Apakah memperoleh pelayanan yang sama, atau maksudnya ini yang mempunyai kelainan fisik diperlakukan berbeda, atau seperti apa cara penanganan ibu di dalam kelas? Untuk sampai saat ini karena tidak ada sampai saat ini masih kondisi keadaan fisik ini masih disatukan, tetapi penanganannya berbeda. Yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan perhatian tersendiri dari guru. Misalnya ada peserta didik yang tidak terlalu bisa mengucapkan kata, otomatis ini mendapatkan perhatian khusus dari ibu guru, karena dia harus dibimbing, dia harus selalu ditemani berbicara, berkomunikasi untuk melatih bagaimana caranya dia supaya bisa melatih mengucapkan huruf dan kata, sehingga lambat laun dia bisa fasih, dengan harapan bisa fasih mengucapkan kata dan kalimat. Kemudian bagaimana dengan komponen yang keempat? Bukan tadi sudah itu sebutkan yang ketiga, sekarang yang keempat bagaimana? Kalau menurut saya komponen pedagogik yang keempat itu berkenaan dengan kognitif, dan psikologis. Kan sudah jelas kalau kognitif itu adalah pengetahuannya, yang pengetahuannya, kalau psikologisnya tentang tubuhnya. Kalau begitu menurut ibu ini, karena ibu sudah mengetahui keempat komponen yang tadi, apa rencana ibu ke depan? Rencana saya ke depannya, insya Allah saya akan mulai melakukan pemetaan terhadap peserta didik sesuai dengan kompetensi pedagogik yang ingin saya kembangkan. Seperti itu Bu. Kemudian pasti ibu perlu dukungan. Kemudian dukungan apa yang ibu butuhkan di sini? Saya membutuhkan dukungan, misalnya dukungan dari kepala sekolah. Kalau dukungan dari kepala sekolah untuk menghadapi peserta didik yang berkelainan khusus, saya berharap bisa disediakan, difasilitasi, mungkin difasilitasi sarana untuk anak yang berkebutuhan khusus. Menurut ibu, kapan kita akan membicarakan tentang perkembangan kompetensi pedagogik ini? Insya Allah secepatnya saya akan mengembangkan kompetensi pedagogik ini di kelas. Kalau bisa kan hari ini hari Sabtu, insya Allah hari Senin dimulai Bu. Betul Bu. Kemudian bagaimana perasaan ibu setelah ibu atau kita membincang-bincang hari ini, bagaimana perasaan ibu? Ya alhamdulillah, sekarang saya merasa senang karena dengan sendirinya saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi yang selama ini saya merasa kurang. Dengan adanya bincang-bincang ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya mengatasi masalah saya tentang kompetensi pedagogik itu. Menurut ibu
apakah sebelumnya apakah ibu sudah menerapkan keempat kompetensi ini di dalam kelas ibu? Iya, saya sudah menerapkan, cuma saya belum tahu yang mana ini, yang mana yang termasuk dalam kompetensi kecerdasan, yang mana ini yang jelasnya saya cuma melakukan secara langsung saja tanpa mengetahui ini masuk komponen komponen kecerdasan, ini kebutuhan fisik dan ini begini. Saya tidak tahu itu. Tapi setelah adanya coaching ini saya jadi tahu bahwa ini masuk ke kecerdasan, ini masuk ke kognitif, ini masuk ke bagian ini. Saya mengerti ranahnya sekarang. Setelah ibu mengetahui jurusnya kompetensi yang sudah ibu ketahui ini, kemudian apa rencana-rencana ibu ini selanjutnya? Apakah menurut ibu apakah sama dengan sebelum kita mengetahui atau ada perubahan? Kalau menurut saya jelas ada perubahan, Bu, mengenai dari kreativitas sini. Mungkin saya harus lebih bagaimana saya harus berpikir bagaimana caranya saya menata lingkungan main sehingga dengan begitu anak bisa lebih kreatif terhadap media atau alat main yang kami sediakan. Kalau boleh saya tahu, Bu, alat main yang seperti apa itu yang biasa disediakan? Sarana bermain itu ada yang untuk di dalam kelas dan ada yang di luar kelas. Yang di luar kelas yang saya ingin kembangkan di sini yang menggunakan saintifik dan menggunakan sarana yang ada di lingkungan, yang menggunakan daur ulang bahan bekas yang bisa kreativitas. Kalau boleh tahu yang daur ulang bahan bekas ini seperti apa, Bu? Misalnya itu tempat mungkin tempat sampo bisa dibuat menjadi pesawat, atau bisa itu botol bisa dibuat jadi roket mungkin, sehingga dengan begitu selain untuk mengurangi sampah juga bisa menjadi mengurangi juga pengeluaran ibu-ibu karena anak-anak bisa bikin sendiri mainannya tanpa harus beli. Mengurangi juga dana yang keluar. Mengurangi dana yang keluar. Iya, betul. Anak-anak berkreasi sendiri. Pasti di sini anak-anak kreatif mengeluarkan ide-idenya untuk membuat permainannya sendiri. Karena ada saja itu kadang itu ada idenya anak-anak yang tidak sempat kita pikirkan, dia sudah memikirkannya. Kreatif ya, Bu. Iya, kreatif. Karena sekarang kreatif. Kemudian alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang ini, tadi ibu merencanakan pembelajaran yang seperti apa? Ya, berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya kita sudah lakukan setiap hari, cuman kita dulu belum ditahu yang mana masuk diferensiasi konten, produk, proses. Iya, betul sekali. Kemudian alhamdulillah kalau seperti itu, Bu, bagaimana kita sama-sama sudah plong, ibu sudah menceritakan permasalahan ibu, dan ibu sudah merencanakan tindak lanjut dari bincang-bincang kita hari ini. Kemudian ibu sudah mendapatkan solusi dari bincang-bincang kita kali ini. Sekali lagi saya berterima kasih dengan kita bincang-bincang kali ini.
ibu juga mendapatkan solusi dari bincang kita hari ini. Iya. Kalau begitu ibu ingin saya kasih kesempatan berbicara mengenai rencana ibu ke depannya. Rencana saya ke depannya yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya, di mana saya melakukan pemetaan apa yang harus saya kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, alhamdulillah setelah kita ibu sudah merencanakan, baik sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Setelah kita ketemu minggu depan, supaya ada perubahan dari yang sebelumnya. Amin, Ya, amin, amin, amin. insya Allah ya kita akan. Insya Allah, amin Bu. Baiklah. Baik, setelah saya memperhatikan bincang-bincang ibu tadi, saya sangat luar biasa memperhatikannya. Kenapa? Karena antara coach dan coaching di sini saling terbuka, dan mereka kita berdua menyampaikan dengan sangat antusias, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sempat diberikan kepada ibu, dan alhamdulillah semua terjawab dengan sangat luar biasa. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Kalau menurut penilaian saya, performa saya, Menurut penilaian saya, performa yang saya tampilkan, performa yang tampil tadi melakukan coaching sudah cukup baik, karena sudah terjalin komunikasi dua arah. Apa yang membuat ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian adalah karena pada saat berlangsungnya kegiatan coaching, saya amati terjalin komunikasi dua arah dan saling terbuka antara coach dan coachee. Kemudian dengan adanya pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memberikan si coachee ini lebih leluasa terbuka mengenai permasalahannya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat ibu melakukan coaching itu sudah lebih dari cukup baik atau sesuai dengan standar yang kita wujudkan. Bagaimana pendapat ibu setelah mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah saya merasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang saya lakukan sesuai dengan standar rujukan yang ditentukan. Namun demikian, saya juga merasa melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi ibu akan mengembangkan kompetensi itu keterampilannya, itu sangat luar biasa. Selain mengurangi volume sampah, juga akan meningkatkan kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Dan yang pasti yang terakhir juga di sini ada penghematan dari anggaran yang ibu bisa keluarkan dari penggunaan atau pemanfaatan barang bekas ini. Saya rasa seperti itu. Terus tadi juga kami menanyakan rencana tindak lanjut dari percakapan bincang kami tadi bersama coachee yang akan ibu akan lakukan di minggu depan. seperti itu Bu. Jadi insya Allah minggu depan ibu akan jadwalkan lagi pertemuan dengan ibu coachee untuk melakukan refleksi atau tindak lanjut tentang apa yang akan ibu lakukan atau perbaiki setelah sesi pertama ini. Seperti itu ya Bu.
Jadi usaha ibu atau langkah awal apa yang rencananya ibu akan lakukan ke depannya supaya ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Rencana awal yang akan saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu saya dulu memetakan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Apakah dia termasuk dalam bagaimana kecerdasan spiritualnya, bagaimana kecerdasan sosialnya, bagaimana selanjutnya merancang menata lingkungan main yang dapat memotivasi anak sehingga kreativitas setiap anak dapat muncul dengan sendirinya. Selanjutnya terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, saya akan memberikan perhatian khusus sehingga apa yang menjadi kekurangannya atau apa yang harus kita kembangkan di situ bisa betul-betul muncul dan berkembang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Masya Allah, itu suatu usaha yang sangat luar biasa dan ibu sangat mendukung hal itu, Bu. Semoga apa yang ibu harapkan ke depannya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan ibu, dan semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali untuk melihat hasil yang telah ibu rencanakan pada sesi hari ini. Untuk pertemuan kita kali ini, besar harapan saya ke depannya, semoga apa yang ibu rencanakan, apa yang ibu cita-citakan dimudahkan dan dilancarkan sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana kita semua. Setelah sesi coaching ini, saya akan menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan banyak terima kasih.